28 September 2018, Kota Palu, Sulawesi Tengah, diguncang gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter. Guncangan dahsyat itu tidak hanya merobohkan bangunan, tetapi juga memicu gelombang tsunami yang menyapu pesisir Palu dalam hitungan menit. Tanpa banyak peringatan, air laut mendarat surut dan dalam sekejap berubah menjadi gelombang setinggi 6 meter yang menghantam daratan. Rumah, jalan, dan fasilitas umum yang berada di sepanjang pesisir luluh lantak diterjang air. Warga yang tidak sempat menyelamatkan diri menjadi korban di tengah kekacauan. Hingga beberapa minggu pasca kejadian, tercatat lebih dari 4.300 korban jiwa, puluhan ribu luka-luka, dan lebih dari 170.000 orang mengungsi. Selanjutnya, ayo kita simak penjelasan mengenai tsunami berikut ini. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan kuat yang terjadi secara tiba-tiba, mampu merambat melintasi samudra dengan kecepatan tinggi dan membawa volume air yang sangat besar menuju daratan. Tsunami memiliki karakteristik gelombang panjang dan terus-menerus yang dapat datang dalam beberapa gelombang susulan, sehingga dampaknya seringkali berlangsung lebih dari satu kali kejadian. Tsunami terjadi karena pergerakan besar di bawah permukaan laut yang biasanya disebabkan oleh aktivitas geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsoran bawah laut. Sebagian besar tsunami terjadi setelah gempa bumi besar yang menyebabkan pergeseran lempeng tektonik di dasar laut. Tsunami juga mengakibatkan adanya dampak terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dampak tsunami terhadap kesehatan, seperti cedera fisik hingga kematian, wabah penyakit menular, gangguan mental, dan trauma psikologis. Pada aspek sosial, tsunami mengakibatkan kehilangan keluarga, teman, dan komunitas. Selain itu, juga rusaknya fasilitas, seperti sekolah, layanan kesehatan, dan tempat ibadah, dan mengakibatkan pasokan makanan dan bahan bakar terganggu. Dan untuk aspek ekonomi, tsunami mengakibatkan kerusakan aset pribadi, hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir, biaya revitalisasi yang tidak sedikit, serta adanya potensi kerugian bisnis. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tahapan pencegahan dan mitigasi tsunami pada pra, saat, dan pasca bencana. Ada tahapan pra-bencana. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah membangun early warning system, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan proses evakuasi, dengan simulasi, pemetaan wilayah rawan tsunami, dan membuat jalur evakuasi dan titik kumpul. Selanjutnya, pada tahapan saat bencana, yang harus dilakukan adalah evakuasi ke tempat yang tinggi. Ikuti arahan petugas yang berwenang, dan tetap tenang dan jangan panik. Tahapan yang terakhir, pada pasca bencana, hal-hal yang dapat dilakukan adalah merehabilitasi dan rekonstruksi ulang bangunan yang terdampak tsunami, evaluasi sistem peringatan dini, serta mencari dan menyelamatkan korban.